Di video kali ini, kita akan mempraktekkan DCL atau Data Control Language menggunakan phpMyAdmin. DCL umumnya mempunyai dua perintah utama, yaitu grant sama revoke. Grant berfungsi untuk memberikan izin akses kepada pengguna, sedangkan revoke berfungsi untuk mencabut izin akses dari pengguna. Untuk mempraktekkan kedua perintah ini, kita akan menggunakan exam sebagai tools untuk mengakses phpMyAdmin-nya. Biar nanti perubahannya bisa kita lihat secara grafikal. Dan ya, kita akan menggunakan exam sebagai tools untuk mengakses phpMyAdmin-nya. Dan kalau kalian menginstal exam menggunakan settingan default dari exam-nya, alias kalian cuma klik next sampai instalasi exam-nya selesai, kemungkinan besar kalian nggak akan bisa mengakses halaman login di phpMyAdmin karena belum dikonfigurasi ya si phpMyAdmin-nya. Kalau kalian nggak bisa mengakses halaman login di phpMyAdmin, tentu kalian nggak akan bisa login menggunakan user yang berbeda di phpMyAdmin. Dan untuk mengakses halaman login di phpMyAdmin, kalian perlu mengkonfigurasi phpMyAdmin-nya. Untuk video konfigurasinya, kebetulan gue udah buat gimana cara konfigurasi phpMyAdmin agar si halaman loginnya bisa diakses. Link video konfigurasinya nanti akan ada di pojok kanan atas di sebelah sini. Dan sampai sini gue akan berasumsi kalau kalian udah bisa mengakses halaman login di phpMyAdmin. Jadi kayaknya kita langsung praktekin aja nih perintah DCL-nya. Gue udah aktifin layanan exam-nya. Yang ini udah aktif. Jadi kita langsung ke localhost saja nih kayaknya. Kita ke phpMyAdmin. Di sini karena gue udah konfigurasi si phpMyAdmin-nya, waktu kita masuk ke phpMyAdmin, kita diminta masukin username sama password untuk login ke phpMyAdmin-nya. Kita bakalan login sebagai root. Kita udah login sebagai root. Dan kita review sebentar kali ya struktur dari database-nya. Di sini kita bakalan pakai yang toko online. Nama database-nya ya, toko online. Terus kita punya dua tabel. Tabel yang pertama itu pelanggan. Tabel yang kedua itu namanya transaksi. Struktur dari tabel pelanggan itu kayak gini. Kita punya 6 kolom kalau nggak salah. Ada 6 kolom. Ada ID, nama email, kota, status member, sama transaksi. Total transaksi. Terus di tabel transaksi kita punya struktur tabel kayak gini. Kita punya 5 kolom. Ada ID, pelanggan ID, tanggal, total harga, sama status. Setelah kita mengetahui struktur dari database-nya, kita akan praktekin yang grant dulu kali ya. Yang ini kita akan memberikan izin akses kepada pengguna. Di sini kita cek dulu deh ya daftar usernya. Di sini kita punya berapa user nih? Kita punya 4 ya kayaknya. Ini user bawaan semua. Ini yang ini nggak tahu buat apa. Yang ini intinya bawaan. Dan kita bakalan buat user baru. Kita buat di sini aja deh. Gue udah nyiapin contekan di sini. Kita bakalan buat 2 user baru. Yang pertama itu namanya kasir, yang kedua admin. Kasir nanti dia hanya memiliki akses ke database-nya untuk melihat dan menginput data di tabel transaksi. Jadi dia nggak punya akses ke tabel pelanggan. User kedua namanya admin,
kita bakalan buat si admin ini punya full akses ke tabel pelanggan saja. Jadi dia nggak punya akses ke tabel transaksi. Jadi kayak gitu kali ya. Kita langsung buat aja nih usernya. Kita create user. Terus kita masukin nama usernya. Tadi itu kasir kan ya. Kasir localhost. Terus kita kasih passwordnya, identified by apa ya passwordnya, diatur nggak di sini, kasir 123 nih, kayak gini. Terus yang satunya lagi admin ya, admin kayak gini, identified by admin 123 ya. Kayak gini aja nih harusnya perintah untuk membuat user. Kita enter aja. Ini udah sukses. Kalau kita cek lagi di sini, kita refresh, kita punya dua user baru, namanya admin sama kasir. Kedua user ini belum kita tambahin ini ya. Belum kita tambahin apa nih? DCL-nya. Kita mau pakai Grand dulu kali ya. Dicontekan kita mau nambahin select, insert ke tabel transaksi ke user kasir ini. Berarti kita tinggal kayak gini aja. Grand select, terus insert. Kita masukin database-nya, toko online. Terus kita masukin nama tabelnya. Ini tuh transaksi ya. Transaksi kayak gini. Terus di sini kita tinggal tambahin usernya aja. Kita kasih tuh. Terus nama usernya. Nama usernya tuh kasir. Kayak gini. Ini harusnya udah ya, kayak gini aja. Kita cek dulu bener nggak nih. Ini bener, harusnya kayak gini aja. Kita enter. Ini udah sukses, berarti ya udah ya. Si kasir ini mana nih? Si kasir ini udah punya akses buat melihat dan menginput data ke database toko online di tabel transaksi. Jadi kalau kita log out dulu kali ya. Kita log out. Kita login sebagai kasir. Loh, kok salah? Ini typo ya. Kasir. Kita udah login sebagai kasir. Dan di sini kita cuma bisa melihat database yang namanya toko online dan tabel yang namanya transaksi aja. Kayak gini. Kita nggak akan bisa menghapus datanya karena kita nggak punya, bukan kita ya, karena si kasir ini nggak punya akses buat menghapusnya. Karena di sini cuma insert sama select. Kalau kita coba, ini nggak bisa di deny sama PHP MyAdmin-nya. Tapi kalau kita mau masukin data, ini strukturnya gimana ya? Transaksi, ID, pelanggan ID, tanggal, total harga, status. Berarti kita coba ya. Kayak gini. Kita enter. Ini udah sukses ya. Kalau kita refresh, bukan refresh ya, kita ke browse. Di sini harusnya ada data baru nih, tanggal 30 ya. Berarti di bawah yang ini kita udah membuktikan kalau si kasir ini bisa melihat data dan menginput data baru ke tabel transaksi di tabel toko online. Jadi yang ini harusnya udah selesai ya. Kasus yang ini kita hapus aja deh.
Selanjutnya kita masih pakai Grand. Mana nih? Kita bakalan memberikan izin akses ke user admin di table transaksi, dan izin aksesnya itu select, insert, update, sama delete. Kita harusnya nggak bisa eksekusi perintah ini pakai user kasir, jadi kita log out dulu ya. Kita login lagi sebagai root. Kita udah login sebagai root. Terus kita akan mengeksekusi perintah ini. Oh, ini kok ada dua? Ini mah yang kasir kan ya? Ini kita hapus juga nih. Kenapa ada di sini? Kita mau mengeksekusi perintah yang ini. Kita kayak gini aja, grand itu semuanya kan ya. Insert, update, delete, sama select. Select, insert, update, sama delete. Terus kita di sini masukin database-nya, toko online. Nama tabelnya tuh pelanggan. Ini kurang tuh ya. Ini on ya harusnya. Di sini baru tuh. Terus kita masukin nama usernya, admin localhost, kayak gini aja ya harusnya. Kita enter. Ada error nih, apa sintaksnya ya, kenapa nih ini kurang koma ya di sini. Ini udah sukses. Kita log out lagi, kita login sebagai admin. Ini admin. Kita udah login sebagai admin. Ini kita mau coba select, insert, update, sama delete di user admin ini. Kita coba insert dulu ya. Select dulu nih. Select bintang from pelanggan. Oh, ini no database selected ya. Berarti kita belum pilih database-nya nih. Kita ke SQL. Select bintang from pelanggan. Kita udah bisa select. Terus kita mau insert nih. Ini bisa di copy nggak ya? Bisa ternyata. Kita insert into pelanggan. Values kita masukin ngasal aja ya. Kayak gini nih harusnya. Ini 4. Ini 1 2 3 4 5. Kurang 1 ya. Kurang kota nih di sini berarti. Kita masukin kota ASB. Kayak gini, kita enter. Ini udah sukses. Kalau kita ke pelanggan, di sini harusnya ada data baru yang namanya ASD ini. Ini kok 0 ya? Tapi nggak apa-apa. Bukan ini ya. Yang ini nih, yang barusan kita masukin. Si admin ini udah bisa insert juga. Kita hapus aja ya. Kita bakalan coba update. Kita ke SQL lagi.
kita update apa ya? Kita update ini tuh pelanggan kan ya? Iya, di pelanggan. Kita update kotanya aja nih. Kita update kota yang ASD ini, yang barusan kita buat. Kotanya kita ganti jadi Bali kali ya. Kita update pelanggan, set kota jadi Bali. Terus kita masukin where ID sama dengan berapa ya? Ini 12 ya. Berarti kita masukin 12. Kayak gini. Kita enter, ini udah sukses. Ini masih ASD nih kotanya. Kalau kita browse, ini kotanya berubah jadi Bali. Si admin ini udah bisa update juga. Sekarang kita buktiin delete-nya. Kita balik lagi ke sini. Kita coba delete user yang ini. Ini udah bisa sih. Kalau kita coba yang Jokowa, ini bisa nggak? Bisa juga. Kita bisa menghapus data menggunakan admin ini. User yang namanya admin maksudnya ya. Jadi ini harusnya udah beres juga nih. Dan kayak gitu aja untuk mempraktekkan perintah grant di data control language. Selanjutnya kita bakalan revoke izin akses pengguna. Ini kita satu aja ya praktekinya. Kita ke root lagi nih. Kita login sebagai root. Kita mau revoke yang mana ya? Ini kita buka dulu user account-nya. Ini kita close aja ya. Kita revoke yang admin aja nih. Ya, udah kehapus ya. Kita balikin lagi. Si admin ini punya select, insert, update, sama delete. Ini kita copy aja ya, biar nggak usah ngetik. Kayak gini, kita tinggal revoke aja kayak gini. Terus di sini kita masukin tabelnya. Tadi itu tabel apa? Pelanggan kayak gini. Ini kita belum ini ya, belum pilih database-nya. Ini error nggak ya? Kita pindah dulu deh, daripada error nanti. Kita paste lagi di sini on pelanggan. Terus kita tinggal masukin nama usernya aja, from admin ya. Kayak gini nih harusnya. Kita enter. Ini udah sukses ya. Kalau kita log out lagi, terus kita login lagi sebagai admin, si admin harusnya nggak bisa lihat apapun ya di database-nya. Dan ya benar ya, di sini si admin udah nggak bisa lihat database-nya lagi. Yang toko online-nya udah nggak muncul di sini. Jadi kita ke root lagi. Kita masuk lagi sebagai root. Udah sih ya, kayak gitu aja. Ini tinggal penutupan aja nih. Jadi intinya kayak gitu aja. Di video kali ini kita udah mempraktekkan grant ke dua user yang berbeda. Yang ini kita tadi buat user admin sama kasir. Kita udah praktekin perintah grant ke kedua user itu. Dan kita udah berhasil mencabut izin juga pakai revoke ini di user admin. Jadi harusnya kayak gitu aja untuk video kali ini ya. Thanks buat yang udah nonton videonya sampai beres. Sampai jumpa di video selanjutnya.